Halo, selamat datang di channel TM Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan responsif website menggunakan HTML dan CSS dan juga JavaScript. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Nah, apa sih itu markup language atau bahasa markup? Markup language adalah sebuah bahasa komputer. Bahasa ini menggunakan teks atau tanda. Tanda-tanda ini akan dibaca oleh komputer dan diterjemahkan menjadi tampilan website yang kita lihat sehari-hari. Mengapa harus ada tanda saat berkomunikasi dengan komputer? Mengapa kita tidak menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Komputer tentunya tidak seperti manusia dalam memproses informasi. Manusia bisa dengan mudah menggunakan ragam bahasa dan kosakata berbeda untuk menyampaikan informasi yang sama. Sementara itu, komputer membutuhkan suatu aturan baku yang kaku agar bisa memahami apa yang manusia inginkan. Misalnya, kita sedang mengakses suatu website. Website ini adalah suatu dokumen berupa informasi yang ditulis dalam markup language. Dokumen ini kemudian akan dikirimkan oleh server kepada komputer yang kita gunakan, lalu diterjemahkan sesuai dengan teks yang tadi kita kirimkan ke server sehingga menjadi tampilan website. Dengan adanya aturan ini, dokumen yang dikirim dari server website saat kita mengaksesnya akan sama persis dengan tampilan website yang seharusnya. Pasalnya sudah ada aturan berupa teks yang tak bisa lagi diganggu-gugat. Server dan komputer kita memiliki pemahaman yang sama untuk menerjemahkan tanda-tanda yang sudah tertulis di dokumen markup language tadi. Fungsi dari markup language adalah membuat suatu situs alias website. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan HTML padahal masih banyak bahasa markup language lainnya? Contohnya ada KML, MathML, HTML, XHTML, dan XML. Kita tetap menggunakan HTML karena HTML ini masih mempunyai popularitas yang cukup tinggi sehingga bisa dijadikan sebagai web standar resmi dunia pemrograman. Kalau kita analogikan, HTML ini adalah fondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web secara terstruktur sebelum membahas terkait tampilan, desain, dan sisi fungsionalitas. HTML ini sendiri pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet sekitar tahun 1991. Tim merilis versi HTML yang pertama, di dalamnya terdapat sekitar 18 tag. Tim Berners-Lee ini sendiri juga merupakan penemu HTTP, World Wide Web, web browser, web server, dan juga web page. Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru yaitu HTML5. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium yang juga didirikan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 2014, merupakan waktu di mana HTML mengalami upgrade yang cukup signifikan dan terdapat fitur semantik untuk memudahkan pengembang website dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut. Sebagai contoh, artikel, footer, dan header. World Wide Web Consortium atau yang biasa disingkat W3C ini adalah sebuah konsorsium atau lembaga yang bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk World Wide Web. Spesifikasi teknologi-teknologi utama yang dipakai sebagai basis utama web seperti URL atau Uniform Resource Locator, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan HTML Hypertext Markup Language dikembangkan dan diatur oleh badan ini. Seperti kita bisa lihat di websitenya mereka. Kita bisa lihat di w3.org. Di sini kita bisa lihat tentang apa sih misinya dari W3C ini. Kita bisa lihat di About W3C. Nah, ini kita bisa melihat misi-misi dari W3C ini sendiri. Dan kita bisa juga untuk melihat di mana sih W3C ini didirikan dan yang lain-lainnya bisa dilihat di sini. Nah, setelah mengenal sejarah singkat dan juga apa itu HTML, sekarang kita akan membahas tentang kegunaan HTML. HTML ini sendiri bertujuan untuk pembuatan situs atau web application. Fungsi utama dari penggunaan HTML sendiri adalah membangun tampilan website
yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. Kemudian, HTML juga dapat kita kolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS atau Cascade Style Sheet serta JavaScript, di mana peran HTML5 berfungsi untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website, kemudian CSS membantu memberikan tampilan desain meliputi warna, font, outline, dan lain sebagainya. Dan tugas dari bahasa pemrograman JavaScript ini sendiri adalah memberikan sentuhan interaksi atau user interface kepada user yang akan menggunakan website kita. Jadi bisa kita pahami bahwa HTML ini sendiri kita analogikan sebagai sebuah patung yang bisa kita pasangkan aksesoris, ya, itu kita sebut dengan CSS untuk di dalam bahasa pemrogramannya. Ya, patung ini bisa kita pasangkan baju, dasi, ataupun aksesoris apapun lainnya seperti yang kita inginkan. Nah, setelah kita memasangkan baju pada patung ini, kita juga bisa memberikan JavaScript untuk menambah user interface-nya. Jadi apapun program yang akan kita tambahkan ke web kita, nantinya akan kita tambahkan dengan bahasa dari JavaScript. Sebagai contoh, beberapa website di sini yang dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript adalah contohnya Amazon. Ya, kalau sekarang mungkin nggak ada yang nggak kenal ya sama Amazon. Adalah sebuah website marketplace internasional. Ini pada awal mereka berdiri, tampilan Amazon itu seperti ini. Setelah itu Amazon berubah menjadi tampilan yang agak lebih bagus, dan setelah itu Amazon yang kita kenal sekarang dengan tampilan yang memang sudah sempurna. Selain itu, kita akan melihat di sini ada Facebook, pertama kali didirikan oleh Mark Zuckerberg, dengan tampilan yang sangat standar, sangat berbeda dengan yang kita kenal saat ini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke coding, saya akan menunjukkan sedikit tentang HTML ini. Di sini kita akan membuat sebuah file HTML. Nah, di sini kita akan membuat sebuah paragraf. Kita contohkan untuk paragraf. Di sini kita akan menuliskan belajar HTML. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini langsung muncul tulisan belajar HTML. Nah, untuk menambahkan CSS sendiri, kita akan menggunakan style di sini. Style ini akan kita gunakan untuk paragraf yang kita buat tadi. Di sini kita akan memberikan warna pada tulisan yang kita buat dengan perintah color _2. Kita berikan warna red. Setelah itu kita akan merubah font size-nya. Untuk membuatnya menjadi lebih besar, mungkin kita menggunakan 20 pixel. Dan setelah itu kita juga bisa mengganti jenis font. Misalkan kita menggunakan monospace. Oke, mungkin sekian dulu untuk kesempatan kali ini, dan akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang lengkap dan mungkin ada salah-salah kata. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.